Dian bebelok, Wak. Dan belokan ini persis di depan kamar Kak Tina tadi. Dia ngerasa kayak ada di dunia yang berbeda karena yang dia lihat, Wak, di depannya itu adalah lorong yang penuh dengan akar-akar besar, Wak. Akar-akar besar nih nempel di dindingnya tuh, ha. Dan lantainya enggak keramik dah, Wak, enggak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan bawakan kisah horor Wawa kesukaan kalian yang sekarang udah masuk ke part 77. Kalau kalian ada part yang kelewat, Wak, langsung aja menuju ke playlist karena di sana ada playlist kisah horor Wawa, ada part 1 sampai part sekarang. Dan di KHW kali ini aku akan menceritakan satu kisah horor dari Wawa yang diteror oleh penghuni-penghuni yang ada di kosannya, Wak. Dan yang ekstrimnya adalah si Wawa ini bukan diliatin makhluk menyeramkan aja, tetapi dia ini juga bisa masuk dan melakukan perjalanan ke dunia lain dari rumah kosnya itu. Nah, barulah Wak diketahui bahwa ternyata rumah kos yang dia tempati ini menyimpan cerita yang sangat-sangat menyeramkan di endingnya. Nggak sabar kan kalian mau nyimak ceritanya? Tapi ada hal lain sih, Wak, yang bikin aku lebih nggak sabar lagi. Kalian tahu pasti apa ya kan? Betul, aku udah nggak sabaran kali untuk nyobain ini Cimory UHT Milk, Wak. Kenapa? Karena susu favorit aku ini baru aja launching rasa terbarunya, yaitu rasa coklat tiramisu dan rasa salted caramel. Makin banyak kan, Wak, varian rasanya. Nah, inilah yang bikin aku nggak sabar mau nyoba, Wak. Sebentar, aku mau coba yang coklat tiramisunya, Wak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tak dulu enak kali, ya Allah. Oke. Betul-betul kayak makan kue tiramisu dibuatnya, Wak, tapi bentuknya susu. Udah gitu rasa coklatnya pasti kalian tahu kan, udah premium kali, susunya creamy kali, pokoknya double kali enaknya. Sekarang kue tiramisu kesukaan aku bisa aku nikmatin langsung di Cimory. Beneran makin kerasa sultan, Wak, kalau aku tiap kali minum susu. Ini fix, ini bakal jadi varian rasa favorit aku. Harga memang nggak bisa bohong, Wak. Ada harga, ada rasa pastinya. Karena banyak kali Wak di sini yang langsung nge-tag aku di Instagram setelah aku memperkenalkan varian rasa yang terbaru. Ini harus kalian coba juga, Wak, ya. Aku pun kayak nggak habis pikir gitu loh sama Cimory. Betul-betul kepikiran aja tuh loh, Wak, rasa-rasa yang out of the box gitu, ha. Menurut aku kalian benar-benar harus wajib kali coba varian terbaru ini, Wak, karena seenak itu. Percayalah kalian sama aku. Gak usah lagi diragukan, Wak. Kalau misalnya Cimory udah ngeluarin inovasi baru, pasti auto jadi rebutan. Terus Wak, langsung borong Cimory UHT rasa coklat tiramisu di Alfamart terdekat kalian. Ini beneran enak kali. Percayalah kalian sama aku. Sekarang barulah kita masuk ke ceritanya, Wak, ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah horor kali ini datang dari Wawa aku yang minta disebut namanya Dian aja, dari Sumatera Barat. Halo Dian. Halo sanak saudara niniak mama sadualahnya uni udah. Aku sanak awak yang dari Sumatera Barat nih lo membagi caritonyo di siko ya kan. Oke, jadi kisah ini, Wak, berdasarkan pengalaman pribadi Dian pada saat dia berkuliah, Wak. Nah, sebelumnya disclaimer dulu ya, kalau Dian ini bukan anak indigo gitu, bukan. Dia ya orang biasa aja kayak kita nih, bukan yang peka-peka kali tumpul lah gitu. Nah, jadi Wak, waktu itu Dian ini bersekolah di kota yang berbeda dari tempat tinggalnya, tapi masih sama-sama di Sumatera Barat, Wak. Dan pada saat itu dia ini ngekos yang kebetulan ngekosnya ini di tempat yang sama dengan kakak sepupunya, namanya Kak Vina. Kosan ini terbilang sangat murah, Wak, cuma 250.000 aja sebulan, udah termasuk listrik sama air pula, murah kali itu. Dan di sana Dian pun berkenalan dengan teman-temannya Kak Vina, ada Kak Farah, Kak Dini, Kak Tina, Kak Nita, dan Kak Uci. Nah, mereka semuanya udah kerja, Wak, dan kerjanya juga di perusahaan yang berbeda-beda, cuma Dian aja yang masih kuliah. Nah, tempat kosnya Dian ini, Wak, berada di pusat kota dan memang khusus untuk wanita aja. Kosan ini pun dibilang cukup bagus, Wak, bersih, nggak yang jorok, nggak terurus gitu, nggak bagus. Dan kosan ini dimiliki oleh seorang nenek yang tinggal bersama suaminya. Dan menurut Dian, walaupun si nenek ini udah lumayan berumur, Wak, tapi tenaganya masih kuat kali loh dibandingkan dengan nenek-nenek seusia beliau gitu. Nah, sejak ngekos di sinilah, Wak, Dian ini merasakan kejadian horor yang nggak masuk akal. Nah, kejadian horor pertama ini berawal pada jam 11 siang ya, 11 siang di hari Minggu ketika si Dian ini baru aja selesai masak nih sama Kak Dini. Nah, setelah selesai masak, mereka pun memutuskan untuk ayo rebahan dulu lah kita di di kamar, capek gitu kan, mengingat juga cuaca waktu itu panas sekali, bikin mereka jadi cepat kelelahan tuh, Wak. Dah lah tuh, akhirnya mereka rebahan lah di kamarnya Kak Dini yang berada di lantai bawah. Lagi rebahan bersantai-santai gitu, tanpa terasa keduanya pun tertidur. Nah, setelah beberapa waktu Dian ini ketiduran, Wak, Dian terbangun nih. Dia langsunglah pergi ke kamarnya dan bergegas mau mencuci pakaiannya, Wak, yang memang sebelumnya sudah dia rendam dari pagi. Udah selesai cuci baju, dia langsung mandi. Habis itu lanjut
menjemur pakaiannya tadi. Nah, pas lagi menjemur pakaian ini, Dian ketemulah sama si penghuni kos lain, kawan-kawan kos yang lain. Sempat juga ngobrol-ngobrol ringan tuh, Wak. Jemur pakaian Dian, iyo kak, aku banyak banget apa pakaian Dian, kok kakak ala makan. Mantap, gitu lah ngobrol-ngobrol ringan. Nah, udah selesai semuanya, Dian udah selesai nyuci, udah selesai jemur, bahkan udah selesai mandi kan. Dian menujulah balik lagi ke kamarnya Kak Dini dengan tujuan mau ngajak Kak Dini makan. Kan mereka udah masak sama-sama tuh. Udah sejuk pula masakan ini, nggak kita makan kayak gimana nih? Dah pergilah si Dini ke kamar Kak Dini. Terbalik Dian ini ke kamar Kak Dini. Nah, waktu buka pintu, betapa terkejutnya si Dian ketika dia melihat dirinya sendiri itu lagi tertidur samping Kak Dini. Kayak mana tuh? Dian buka pintu, dia tengok diri dia sendiri nih lagi tidur di sampingnya Kak Dini. Betul-betul nyata, nanda ngigau aku udah betulan. Kok aku ada di situ? Udah mati apa belum aku nih? Ya paniklah si Dian, sakit kepalanya, pingsan dia langsung. Nah, dah tuh kan tidak lama kemudian dia nih kebangun lah kan, udah siuman dia. Nah, tapi pada saat itu dia nih bukan terbangun dari posisi dia pingsan dekat pintu itu, tidak. Melainkan Dian terbangun di posisi tidurnya samping Kak Dian. Macam dia masuk lagi ke dalam badannya tuh loh, Wak. Waktu itu aku sempat berpikir, aku nih mimpi apa tadi ya? Tapi nggak mungkin, nggak betul-betul nyata kali tadi tuh. Orangku sempat masak, sempat mandi, sempat jemur pakaian kok. Aku nggak pernah mimpi kayak gitu. Betul gimana sih, Wak, cara aku jelasinnya ya? Bener-bener seperti melakukan kegiatan biasa gitu loh, tapi kayak ngerasa dia tuh mimpi. Ya iyalah, dia terbangun waktu posisi dia tertedok samping Kak Dini kok. Nah, akhirnya di tengah kebingungan ini si Dian pun langsung lah ngebangunin Kak Dini kan. Kak, bangunlah Kak, tanpa dia menceritakan apapun yang dia alami tadi, Wak. Kakak, bangunlah Kak, yuk makanlah kita lagi yuk, katanya. Dah lah, Kak Dini pun bangun, pergilah mereka makan. Dian betul-betul dilupakannya kejadian tadi itu, Wak. Nah, tapi Wak, anehnya setelah si Dian ini terbangun, kegiatan yang dia lakukan sama persis kayak apa yang dia lakukan sebelumnya. Dia nyuci baju yang memang sudah dia rendam tadi pagi, terus dia mandi, terus dia jemur baju sambil ngobrol sama penghuni kos lain yang memang nanyain dia tuh loh, yang ngajak si Dian ini ngobrol. Betul sama persis. Kayak Dian ini betul-betul kayak mengulang waktu gitu, kayak dejavu. Kok aku ngelakuin hal kayak gini lagi ya? Tadi aku udah ngelakuin hal ini gitu loh. Enggak, berarti aku mimpi tadi tuh. Fix aku nih mimpi. Nah, dia tuh, Wak, untuk bisa melupakan kejadian di luar nalar yang memang dia alami, si Dian ini pun memutuskan untuk aku pergilah main-main ke pantai bentar. Kebetulan pula pantai ini dekat pula dari kosannya. Udah pergilah dia ke pantai kan sendirian tuh, Wak. Pergi dia ke pantai, santai-santai bentar. Dia pun baru pulang ke rumah saat mendekati azan maghrib kan. Nah, sesampainya di kos, Wak, Dian ini berencana mau langsung pergi ke kamar untuk menyiapkan tugas-tugas kuliah besok. Nah, pas si Dian ini lagi jalan di lorong kosnya menuju kamar dia, Wak, Dian mendengar ada suaranya Kak Tina. Kak Tina ini teman kosannya juga. Ada suara Kak Tina yang lagi menangis di kamarnya Kak Tina dengan keadaan kamarnya itu udah lampu mati. Dengan keadaan lampu kamarnya itu mati. Alah, nangis pula Kak Tina. Gitu katanya udah lama mati. Dia tuh sebenarnya juga nggak heran kenapa Kak Tina ini bisa nangis, karena Kak Tina ini baru aja putus cinta. Alah, nangis pula Kak Tina ini, mungkin lagi galau kali ya, pikir ya si Dian waktu itu. Udah, akhirnya Dian pun pergilah ini mendekati pintunya kamar Kak Tina, terus dia ketok kayak pengen menenangkan gitulah kan. Tok. Kak Tina kayak gitu. Kakak ngapa Kak? Kata si Dian kan. Nggak apa-apa Dek, kata Kak Tina dari dalam kamar. Ngapain kakak nangis sendirian dalam kamar tuh Kak? Lampu kamar belum kakak nyalain pula, bentar lagi udah mau maghrib Kak. Ayolah yuk kita sholat maghrib bareng yuk. Kata siapa ini? Kata Dian. Kak Tina jawab dari kamar, kakak lagi galau Dek. Katanya, masuklah Dian ke sini temenin kakak, katanya kan. Ya udah bukalah pintunya Kak biar aku bisa masuk, kata Dian. Nah tapi setelah itu jawaban Kak Tina ini malah bikin si Dian agak heran. Kenapa? Karena Kak Tina tiba-tiba bilang, masuk aja Dek. Mau karena Dek Dian ini nemenin kakak di sini selamanya. Kakak mau bunuh diri aja lah Dek, kakak nggak sanggup lagi. Itu kata Kak Tina sambil masih menangis tuh. Dan gak lama setelah Kak Tina ngomong kayak gitu, Dian mendengar suara barang-barang di dalam kamar Kak Tina ini berjatuhan semuanya. Ya makin panik lah, khawatir lah si Dian ini kan, takut pula Kak Tina ini betulan bunuh diri dia di dalam. Kakak jangan Kak, jangan. Nggak ada jawaban dari dalam nih, orang pintunya terkunci. Dian pun langsung menuju ke kamarnya Kak Nita yang memang posisinya nggak jauh dari kamar Kak Tina. Kak Nita tolong, itu Kak Tina kayaknya lagi ada masalah Kak. Tadi dia nangis dia bilang mau bunuh diri, kata si Dian. Nah, Kak Nita pun ikutan panik lah, di mana dia sekarang, di mana di kamarnya, kata gitu. Pergilah mereka berdua nih bergegas menuju kamar Kak Tina balik kan. Digedor-gedor lah tuh sama mereka berdua. Woi Tina istighfar, kok jangan macam-macam kau, kata Nita. Tapi tetap nggak ada jawaban Wak. Iya kak istighfar gitu kata Dian. Pokoknya mereka berusaha untuk ngedobrak itu pintu Wak. Tapi pas lagi sama-sama panik ngegedor-gedor pintunya Kak Tina, barulah di situ Dian tiba-tiba menyadari sesuatu. Ternyata kamarnya Kak Tina itu digembok dari luar Wak.
digembok dari luar, nampak gembok ya di depan pintu tuh. Memang di kosnya si Dian ini kalau orang yang sedang nggak ada di kosan, Wak, kamar-kamar tuh digembok dari luar juga nih sama yang punya kamar. Jadi nggak sekedar cuma dikunci pintunya aja, tapi juga digembok. Selalu kayak gitu. Dan gembok yang tegembok itu menjadi penanda kalau memang yang punya kamar nggak ada di dalam, sedang keluar gitu. Nah, kamar Kak Tina gemboknya ada di luar dan dalam keadaan terkunci. Kak, tengok nih ya. Wah, digembok deh. Siapa tadi yang berarti nangis-nangis tuh, Kak, yang ngomong sama Dian tadi? Siapa, Kak? Yuma tahu, Kakak. Siapa yang Dian dengar tadi? Nggak tahu Dian dong, Kak. Kak Nita pun waktu itu langsung ngerasa takut, Wak, panik juga karena suasana itu jadi cukup tegang kali itu loh. Tuh tadi Dian ngomong sama siapa, Kak? Dan jelas sekali tadi tuh suara Kak Tina, ada suara nangis-nangis. Nggak dengar, Kakak? Aduh, Kakak dengar tadi memang ada suara nangis-nangis, kata Kak Nita. Nggak iya ini dong, Kak. Nggak iya, udah nggak enak nih, Wak, perasaannya si Dian tuh badannya jadi kayak lemes gitu, muntah-muntah si Dian di lorong kosan tuh. Udah deh, minum ini dulu deh. Kuat kau masuk kamar, nggak kuat Kak aku, dong, Kak. Nggak kuat aku, kata si Dian kan. Udah, kau tenangkan diri kau dulu. Tenang, sama-sama baca doa kita ya, kata Kak Dian. Ada tuh, Wak, kan nggak lama setelah Dian ini kayak dikasih kayu putih gitu untuk ditenangkan sama Kak Nita, dia udah ngerasa agak baikan ini. Dian pun langsung bergegas membersihkan muntahannya yang di lorong kos itu, dibantu sama Kak Nita. Nah tapi, Wak, baru aja merasa sedikit tenang tuh, tiba-tiba betulan mereka tengok Kak Tina yang baru aja sampai di kosan setelah dia pulang kampung 2 hari. Fix kan berarti yang ada di kamar tadi itu bukan Kak Tina, bukan. Dan yang anehnya lagi nih, Wak, ya, kata Dian, tidak seperti biasanya ketika Kak Tina ini datang, baru aja datang terus berpapasan sama si Dian. Entah kenapa Kak Nita ini ngelihat aku pakai tatapan dingin, tatapan sinis sekali, nah. Padahal Kak Tina ini dikenal anak kosan yang paling ceria, paling suka nyapa gitu loh. Ini nggak pernahnya loh, entah apa pula salah aku ditengoknya sinis aku. Nah tapi waktu itu dia nggak diambil pusing, Wak, dibiarkannya aja. Mungkin Kak Tina memang lagi kecapean hari itu dan mereka berdua ini pun memutuskan untuk tidak menceritakan hal menyeramkan tadi ke Kak Tina. Takut Kak Tina kenapa-napa, kasihan baru balik dia kan. Udah capek malah dengar cerita kayak gitu pula. Nah dah tuh kan, Wak, di malam harinya masih di hari yang sama nih, Wak, ya, dia nggak berani tidur di kamar dia. Dia tidurlah di kamar Kak Vina nih, sepupu dia, sama satu teman kosnya lagi namanya Kak Farah. Dia mencoba untuk melupakan kejadian aneh yang terjadi di hari itu, Wak. Suasana pun udah kerasa tenang dan normal kayak biasanya. Si Diannya udah kayak nggak ngerasa ketakutan lagi itu loh. Dan ketika menjelang tidur, Wak, Dian kebelet pipis. Nah karena rumah kosan ini kamar mandinya pada di luar semua, Wak, keluarlah si Dina nih dari kamarnya Kak Vina. Dia berjalan lah ini kan melewati lorong untuk menuju ke kamar mandi. Nah lorong untuk menuju ke kamar mandi ini kayak letter L gitu loh, Wak, jadi ada bebeloknya kan. Pas Dian bebelok, Wak, dan belokan ini persis di depan kamar Kak Tina tadi, si Dian ini langsung kaget karena dia melihat dia tuh kayak bukan ada di kosan dia lagi. Dia ngerasa kayak ada di dunia yang berbeda karena yang dia lihat, Wak, di depannya itu adalah lorong yang penuh dengan akar-akar besar, Wak. Akar-akar besar nih nempel di dindingnya tuh, dan lantainya enggak keramik dah, Wak, enggak, tanah. Betul-betul kayak suasana di hutan, Wak. Pas dia belok tuh, belok. Di mana aku nih? Mundur dia lagi kan, berbalik lagi dia tuh dari belokan tadi. Nah waktu dia berbalik, Wak, kondisi di dekat kamar Kak Vina tuh masih seperti biasa, berubah terbalik lagi. Nggak apa-apa. Ngapa tadi pas aku belok langsung berubah ya? Enggak, nih perasaan aku aja nih. Ngigok. Nah Dian yang awalnya bingung, Wak, antara takut melanjutkan ke kamar mandi tapi dia udah kebelet kali. Nah di situ Dian pun jadi bingung dan takut juga. Aku balik apa lanjut ya? Kalau misalnya aku balik aku nahan pipis nanti sakit perut aku. Tapi kalau aku balik nanti berubah kayak gitu lagi kayak gimana? Udahlah, aku udah nggak kuat kali nih. Akhirnya betul, Wak, Dian memutuskan untuk ya udahlah aku lanjut aja. Nggak tadi perasaan aku aja tuh, perasaan aku aja. Betul, Wak. Walaupun rasa takut Dian udah luar biasa kali, Wak, tapi nggak diambil pusing sama dia karena udah kebelet kali dia. Nah dah tuh belok lagi si Dian kan. Nah untungnya, Wak, waktu belok yang kedua keadaan di kosan tuh balik lagi seperti semula. Udah gak ada hutan-hutan kayak tadi lagi. Udah dia langsung berlari tuh menuju ke kamar mandi. Nah tapi, Wak, lagi-lagi ketika dia masuk ke kamar mandi, dia mau buang air kecil itu, Dian kembali merasakan kamar mandinya beda lagi. Bukan kayak kamar mandi kosan dia, tapi macam kamar mandi kuno tuh, yang gayungnya ini pakai batok kelapa, tau kalian kan? Nah terus kerannya menggunakan besi yang kayak gitu. Halah nih macam mana nih, kenapa berubah lagi nih kamar mandi aku halu apa kayak gimana nih? Tapi gara-gara aku udah kebelet kalian, ya udahlah aku selesaikan aja lah tuh buang air kecil aku. Udah selesai buang air, dia pun langsung lah bergegas keluar, Wak. Nah pas keluar ini belum habis lagi penderitaan dia malam itu ya. Waktu dia keluar, tiba yang Dian lihat bukan suasana malam lagi, Wak, bukan, melainkan suasananya tuh jadi kayak malah jadi petang-petang sore gitu loh. Keadaannya agak berkabut. Nah kondisinya tuh masih dengan rumah yang ada akar-akar besar di dindingnya. Nah tapi anehnya waktu itu Dian ini bukannya kayak ngerasa takut, kayak panik kayak pertama kali itu, tidak, melainkan dia ini malah merasa ada perasaan nyaman dan
bahagia aku waktu itu, Nat. Bukan perasaan horor kayak pertama kali aku masuk kamar mandi itu, tidak. Dan anyway, dalam penglihatannya si Dian ini, Wak, rumah kos tuh masih ada ya, masih tetap ada. Cuma di sekitaran kosan tuh jadi kayak hutan. Dan tuh Dian berjalan satu langkah. Dan setelah itu Dian mendengar samar-samar ada suara beberapa orang yang sedang mengobrol dan berlalu lalang di depan rumah kosan itu. Nah, karena Dian penasaran, dia jalanlah menuju gerbang, Wak. Dan di sana Dian melihat ada pemukiman dengan kehidupan yang kayak betul-betul zaman dulu gitu loh. Karena terlihat dari pakaian-pakaian yang dikenakan orang-orang di sana, Wak. Orang-orang di sana ya. Nah, habis itu Dian pun memutuskan untuk berjalan keluar gerbang untuk melihat lebih dekat lagi. Dian melihat ada ibu-ibu yang lagi menampi, lagi bersih-bersihin beras, Wak, sambil dia bercerita ke anak-anaknya. Terus ada lagi bapak-bapak yang baru aja balik dari sawah. Ada juga anak-anak yang lagi main goli, kelereng. Betul-betul kayak pemukiman yang penuh dengan kehangatan lah gitu, Wak. Gak heran, gak takut sih Dian tuh, malah dia berkeliling nih dengan perasaan bahagianya gitu. Kurang lebih sampai 10-15 menit aku di sana, Nat. Aku senyum, ketawa-ketawa, nengok keramahan dari si orang-orang pemukiman itu. Macam rekreasi dibuat sama si Dian ini yang kayak nyaman kali. Dia nggak ada, kok bingung kok tuh lagi ada di mana, hoi. Dan tidak lama kemudian Dian ini juga melihat ada gerobak-gerobak penjual makanan gitu loh, Wak. Tapi di antara gerobak-gerobak itu cuma satu yang aku kenali, Nat. Itu gerobak sate. Yang lainnya aku nggak tahu tuh gerobak-gerobak jualan apa. Nah, pas lagi asik melihat pemandangan yang membuat hati nyaman dan bahagia itu, Nat, tiba-tiba adalah itu penjual gerobak-gerobak tuh, dia nyamperin aku tiba-tiba, Nat. Tuh dia ngomong, "Jan jauh bana main tuh gadih, beko lupa jalan balik. Jangan jauh-jauh kali kau mainnya, nanti kau lupa pula jalan pulang." Itu kata bapak nih. Nah, dia yang dibilang kayak gitu kaget dia, Wak, sambil heran melihat bapak itu tiba-tiba tersenyum dan berjalan menjauh nih dari Dian. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba dia dengar suara patuh, suara gemuruh keras sekali, geledek duar. Dan pada saat itu pula langit yang tadinya sore dengan suasana hangat yang menyenangkan tiba-tiba berubah, Wak, jadi malam, langsung berubah jadi malam yang gelap kali. Ada kayak gitu baru ketakutan si Dian, baru udah buru-buru balik ke dalam gerbang kosan dia. Dan setelah itu kalian tahu apa yang Dian lihat? Menurut Dian, seumur hidupnya aku belum pernah lihat itu, bahkan memikirkan bentuk itu aja aku nggak pernah, Nadia. Nah, yang Dian lihat adalah, Wak, sumur. Ya, sumur ini memang ada, Wak, di kosan dia yang nyata ada. Nah, sumur itu posisinya dekat gerbang kos. Nah, waktu itu si Dian melihat dengan jelas sekali ada beberapa manusia berkerumun mengelilingi sumur itu sedang memakan daging manusia. Betulan aku lihat, Nadia, ada organ-organ tubuh manusia yang dilahap kali sama mereka. Ada yang lahap kakinya, ada yang lahap tangannya. Intinya nggak ada tubuh manusia yang menyatu gitu, kayak terpisah semua, kayak abis dicincang-cincang tuh. Dia nenek itu apa nggak ketakutan setengah mati, dia berteriak kan, tolong katanya kan. Nah, tapi, Wak, semakin keras dia ini berteriak, makin gede pula suara patuh tadi, suara geledek tuh.